selamat malam para pendengar. Hari ini kami dari kelompok Ong dan Jamie dan saya, Edward, untuk memiliki kesempatan luar biasa untuk duduk bersama Alvin sebagai atlet powerlifting yang kemarin juara 2 di IPA. Bener nggak, Bapak Alvin? Betul. Suatu kehormatan saya berada di sini. Sangat luar biasa ya teman-teman ya. Bapak Alvin ini sudah menggunakan merek yang mengukir nama di dalam industri gym, yaitu Barbell Bro. Dalam waktu singkat yang kami miliki, kita akan mengeksplorasi pengalaman beliau sebagai pro powerlifting yang menggunakan liquid Barbell Bro ini. Mari kita mulai ya teman. Bapak Alvin, saya memiliki pertanyaan nih Bapak Alvin nih. Boleh nggak saya tanya? Ya silakan. Namanya juga interview. Boleh. Betul. Bagaimana sih menurut Bapak Alvin ini merasa kinerja liquid chalk pada gym Anda? Apakah ia mendapat nambah efektivitas pada pekerjaan Anda di gym, seperti kayak contohnya Anda lagi deadlift atau lagi squat yang taruh liquid chalk di belakang, atau lagi bench press mungkin lagi pakai itu? Gimana tuh? Efektivitas sendiri ya sangat membantu dalam konteks memegang barnya ya. Tapi efisiensinya terutama di deadlift dan di deadlift sendiri mungkin untuk komersial gym yang tidak memperbolehkan penggunaan chalk bubuk bisa menggunakan liquid chalk sebagai alternatif karena tidak memberikan noda-noda ke gym, karena sangat efisien dan enak untuk dipakai. Pakai tangan, tunggu kering, langsung aja angkat. Jadi penggunaan liquid chalk ini tuh bisa dibilang cukup bersih ya? Iya, ini sustainable. Begitu. Selain deadlift nih, mungkin kayak latihan punggung juga ngaruh nggak menggunakan liquid chalk ini? Harus sekali. Karena pada dasarnya chalk itu fungsi sebagai grip untuk memegang dan memberikan friksi yang lebih nyaman di tangan agar tidak lecet dan tidak mengelupas kulit, sehingga pemegang suatu mesin atau ya bar esensialnya ya tidak lebih nyaman. Oh, jadi lebih nyaman ya Bapak ya. Tapi ya, terutama gimana? Terutama di latihan punggung yang lebih banyak menggunakan tarikan, ya pastinya perlu banget penggunaan chalk. Kalau misalnya seperti gerakan yang mendorong, seperti kayak kita melakukan mungkin bench press atau kita melakukan overhead press, itu gimana tuh? Itu lebih ke bahasanya apa ya? Kepedean masing-masing, kenyamanan masing-masing. Kalau memang merasa lebih nyaman untuk mendorong pakai liquid chalk, silakan, tidak ada yang melarang. Tapi esensinya chalk itu sendiri lebih fungsi untuk olahraga yang menggunakan fungsi pull atau tarikan. Pull apa tarikan? Kalau boleh tahu nih, kan Bapak Alvin sudah mengikuti beberapa ajang powerlifting ini ya. Untuk penggunaan liquid chalk ini diperbolehkan nggak sih, atau kayak harus tetap menggunakan chalk dari yang diberikan dari pihak IPA-nya sendiri? Untuk sekarang masih tidak diperbolehkan. Liquid chalk sendiri dibuat lebih untuk gym goers yang masuk ke dunia gym komersial. Di komersial sudah disiapkan chalk yang memang bentuknya bubuk powder, lebih efisien juga bagi para federasi untuk mencari dan memberikan support pada atlet dengan fungsi bubuk, karena produknya lebih gampang dicari gitu. Begitu. Oke, sudah sangat jelas ya teman-teman di sini ya. Dan saya mau nanya nih, untuk penyimpanan liquid chalk, kan kalau liquid balok kan kita butuh tempat yang cukup besar ya, dan biasanya liquid balok tuh cukup bisa dibilang kotor ya kali ya. Tuh, medium yang seperti plastik atau apa yang mungkin merepotkan. Ini untuk liquid chalk ini, penyimpanan liquid chalk dari Barbell Bro ini penyimpanannya menurut Bapak bagus atau gimana Pak? Sangat penuh keberlanjutan untuk sustainable, karena walaupun bukannya cuma 50 meter segini yang dibentuk botol gitu, tapi penggunaannya bisa untuk jangka waktu sebulan sampai 2 bulan dan lebih mudah dibawa juga gitu, karena bentuknya sekali lagi dalam botol. Berarti lebih efisien lah ya.
Hmm. Kalau kan ini liquid chalk ini sebuah terobosan terbaru ya dari Barbero ini ya. Eh, kan kalau misalnya kita menggunakan balok kita cuma kayak untuk bisa menggoresnya doang. Kalau liquid chalk ini penggunaannya gimana ya? Dan biasanya lama nggak sih menggunakan liquid chalk ini? Sangat mudah juga. Tinggal dipakai saja, di sekitar tangan sedikit saja jumlahnya. Tangan hanya ya segini, bahkan bisa lebih dikit tergantung orangnya masing-masing. Tinggal diurap-urap segini, kita bakal akan menyebar ke seluruh tangan, tunggu sekitar 1 menit sambil kalian juga rest pas setelah latihan. Nah, dan saat itu juga pasti udah kering dan siap untuk digunakan. Gitu ya. Oh, kalau boleh tahu kan ini kan bentuknya cairnya liquid chalk dari Barbero ini. Nah, kok bisa sih jadi kering gitu? Iya, dari krim menjadi padat. Iya, jadi dari kering, dari cair, terus dioreskan ke tangan kan tadi kata Bapak Alvin. Ya. Terus kenapa tiba-tiba bisa jadi kering gitu dan tidak licin? Karena mungkin kandungan alkohol dan emang pada dasarnya komposisi caknya lebih banyak dan dengan menggunakan teknologi untuk membuat liquid chalk sendiri, komposisi chalknya dan alkoholnya, komposisi chalknya itu lebih banyak sehingga pas digunakan ujung-ujungnya bakal berfungsi supaya chalknya itu tersebut itu menjadi kering. Berarti kandungan alkoholnya langsung kering ya dan tinggal tersisa chalknya saja. Iya. Itu kan kalau misalnya alkohol langsung kering itu biasanya kan 70% ke atas ya Pak Alvin ya. Ini tuh untuk kulit sehat gak sih Pak? Iya sih, sama saya menggunakan itu juga tidak pernah mengalami masalah dalam kulit tangan saya, kecuali mau dipakai di muka pasti bermasalah. Betul ya, karena penggunaannya di tangan ya, bukan untuk di muka gitu. Iya. Tapi ini kan kan liquid chalk ini yang dari Barbero ini kan awalnya dari tepung yang dikasih alkohol jadi cair kan ya Pak tadi ya. Itu efisiensinya akan berkurang nggak Pak sama chalk balok yang bisa Bapak pakai juga pas lagi di powerlifting di IPA dan menggunakan liquid chalk ya pada saat lagi di gym? Mungkin perlu waktu adaptasi dan feel-nya kali ya, karena sebagai powerlifter kita terbiasa menggunakan chalk untuk bubuk atau yang udah kering, jadi tinggal dibuka dan langsung pakai. Ini sendiri mungkin karena feel-nya di awal sangat kental dan sangat liquid, jadi kayak rasanya ini kayaknya nggak bakal grip di tangan, nggak bakal gigit gitu di pada saat memegang bar. Tapi setelah penggunaan mungkin seminggu atau beberapa waktu akan lebih terbiasa dan feel-nya nggak bakal beda, sama supportnya bakal sama, efisiensi gripnya juga bakal sama. Ini saya punya pertanyaan menarik nih. Kan banyak yang anggap bahwa chalk balok itu lebih baik dibandingkan chalk liquid, atau ada yang ngomong chalk liquid lebih baik dibanding chalk balok. Kalau misalnya digabungin nih, jadi saya taruh chalknya di tangan saya, terus saya oleskan masih basah tuh, ya kan? Terus saya langsung taburin ke chalk balok, langsung saya kasih serpihan chalk balok gitu. Itu menurut Bapak Alvin sangat bagus gak Pak? Atau malah berkurang karena dia tuh terlalu banyak chalknya jadi licin? Pada dasarnya kalau menurut saya nggak bakal ada namanya kelebihan chalk. Cuman buat apa? Itu waste of product. Waste of product. Jadi pilih satu aja. Pilih satu aja. Ya kan, mana tahu setelah kita menggunakan liquid chalknya nempel ke kulit, terus balok kapurnya yang di luar kulit gitu, mana tahu kan. Jadi lebih grip lagi kan, kita bisa saja. Nah, saya mau tanya nih, kan di luar sana tuh banyak ya, ada merek-merek banyak, ada Caveman, ada Rugen, ada juga dari ada Barbero juga ada. Nah, menurut Bapak nih,
liquidnya tuh kualitasnya gimana Pak untuk bersaing di pasarnya untuk barbell bro ini ya? Untuk barbell bro sendiri, ini secara efisiensi produk dan kualitas kurang lebih sama, tapi karena mungkin barbell bro terfokus di satu produk dan lebih ke supply chain utama, jadi mungkin harga costnya paling rendah dibanding yang lain, sehingga mereka bisa menjual produknya dengan harga yang paling affordable sekali di market gitu. Tapi secara efisiensi dan kualitas Dustang sendiri kurang lebih sama, tapi dari segi harga barbell bro Udah paling mantap ya. Iya. Tapi sebelumnya Bapak sudah pernah menggunakan liquid chalk merek-merek lain seperti kayak Caveman atau Rugen gitu seperti itu? Atau Strength By juga ada? Saya pribadi pernah nyoba yang Rugen. Dari konsistensi kentalan memang paling kental barbell bro, cuman secara packaging lebih keren di Rugen, mungkin karena brandnya sudah established. Cuman secara agak tadi paling oke dan paling affordable di market sekarang ya barbell bro ini. Cukup bersaing ya berarti ya barbell bro ini ya? Ya, tinggal aku ekspansi secara produknya aja. Terus selama Bapak melakukan pembelian dan penggunaan liquid chalk barbell bro ini, biasa Bapak membelinya dengan di tokonya langsung atau di online Pak? Saya beli secara online di Tokopedia. Berarti selama pembelian ini nggak ada masalah ya kalau di Tokopedia ya secara online? Tidak ada. Sebelumnya saya mau nanya nih Pak, kan Bapak profesional nasional IPA powerlifter nih Pak. Iya. Bapak pernah nggak Pak, kayak kan pasti Bapak sangat terkenal ya berarti di powerlifting nanti ya, karena sudah masuk ke profesional kelas dan nggak banyak juga yang kemarin. Bapak kalau boleh tahu angkatannya berapa Pak pasti IPA kemarin? Untuk kompetisi total sendiri, saya squat 220, Vesper 155 dan deadlift 280. Total saya 255 di badan 90. Itu dots-nya berarti lebih dari 400 ya seharusnya ya untuk masuk pro kan? Iya, dots itu adalah nilai penilaian dalam ajang olahraga powerlifting sudah di angka 409. Penasaran sama training total saya? Oke. Terus kan berarti Bapak punya influence yang bagus ya berarti ya. Angkatannya bukan angkatan yang kecil sekali ya Pak. Saya juga angkat juga di Pak. Saya coba 570 doang total saya. Terus Bapak pernah nggak sih Pak untuk kayak merekomendasikan kayak ke teman-teman kayak ini lumayan nih gitu? Pernah nggak Pak? Rekomendasi apa? Powerlifting atau barbell bro? Liquid barbell bro ini? Iya. Oh iya dong tentunya, karena teman-teman saya sendiri anak-anak mahasiswa dan mereka lebih men-gym di commercial gym di mall dan sebagainya. Ya tentunya dibanding kena tegur atau kena pelanggaran dari pihak gym, saya sarankan untuk liquid chalk untuk lebih ramah lingkungan dan lebih bersahabat dengan gym. Biar juga pas lagi gym juga lebih enak juga ya gripnya ya. Iya. Kan kalau tadi Bapak sempat ngomong liquid chalk ini atau chalk yang bisa dipakai ini tuh bisa buat deadlift, dan kalau misalnya orangnya enak bisa buat bench kan. Liquid chalk ini bisa nggak sih diaplikasikan kepada squat gitu? Kan squat ini kita tahu dia pakai punggung ya. Oh iya. Tapi kadang kan beberapa orang yang di kompetisi suka menaburkan chalk tepung. Apakah liquid chalk ini dapat digunakan di punggungnya juga? Saya belum pernah melihat, dan saya juga nggak mau mencoba untuk melakukan hal itu karena ya lebih ke mengotori
pakaian saya sendiri. Tetap lebih efisien penggunaan cak berbentuk padat untuk penggunaan eksternal selain tangan. Karena pada fungsinya ya padat pasti lebih gampang dibersihkan. Kalau liquid cair ketemu baju bakal lebih susah untuk dibersihkan juga. Dan kering pun juga nggak padat ya. Punya apa? Takutnya malah masuk ke baju ya liquid cair ya. Ya, tembus pandang. Nah, terus saya mau nanya nih, apakah ada yang Anda harapkan dari Liquid Chuck Barbell Bro ini yang meningkatkan pengalaman Anda di gym? Seperti ada pengembangan hal yang lain gitu. Penggemar atau maaf? Maksudnya apa Anda harapkan untuk Liquid Barbell Bro ini yang dapat ditingkatkan lagi? Oh iya, dari segi produknya sih sudah efisien. Cuman sebagai brand, Barbell Bro ini harus lebih bisa mengikuti tren secara sosial agar bisa menjangkau anak-anak powerlifter untuk mencoba dulu liquid cup sendiri gitu. Jangan terbiasa dengan powder cup. Itu sih dari saya. Berarti secara konklusi dari semuanya nih Liquid Chuck ini emang terobosan terbaru ya, dan masih belum banyak orang yang tahu gitu. Ya betul. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Alvin waktunya untuk mengakhiri wawancara kita hari ini, para pendengar. Terima kasih pada Bapak Alvin atas waktu yang berharga dan wawasan yang luar biasa di dunia gym ini, dan pengalaman Bapak yang sangat luar biasa sampai ke Pro Powerlifting Nasional Indonesia. Terima kasih telah mendengar percakapan ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.